rapat tahunan PKB GTM 2023 setelah menimbang dan seterusnya, mengingat tata dasar dan tata rumah tangga Gereja Toraja Mamasa, pedoman pelayanan PKB GTM memperhatikan keputusan pertemuan 6 PKB GTM, saran dan masukan dari DPS dan BPMS GTM memutuskan menetapkan: pertama, membuka secara resmi rapat tahunan PKB GTM 2023 di Klasis Makassar. Kedua, rapat tahunan ini akan berlangsung mulai hari ini 1 Juni sampai dengan 3 Juni 2023 bertempat di Hotel Dalton Makassar dan akan dilanjutkan eksposur ke Malino pada tanggal 3 Juni 2023. Ketiga, rapat tahunan ini akan diakhiri dengan ibadah penutupan yang akan dilaksanakan di gedung Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandria. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Klasis Makassar 2 pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 16.05. Pimpinan rapat Manatua Martinus Turanda, Ketua Umum, Manase Paturu, Sekretaris Umum. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ada PPR dan panitia juga ada Ibu, kita akan masuk dalam roll call peserta. Ada 28 klasis yang tidak hadir dari 71 klasis. Memperhatikan kehadiran kita tidak perlu hitung orang, karena dalam pedoman pelayanan jelas jika rapat tahunan dihadiri lebih setengah tambah 1 oleh klasis yang ada di GTM maka rapat boleh dilanjutkan. Karena itu sesuai dengan pedoman pelayanan maka rapat ini boleh kita lanjutkan dengan jumlah personil yang sudah dibacakan tadi. Tidak mungkin kita bacakan lagi satu persatu. Apakah setuju kita lanjutkan rapat ini? Terima kasih. Dengan demikian rapat tahunan PKB GTM yang pertama yang dilaksanakan di Klasis Makassar 2 tahun 2023 kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke pengesahan tatib dan jadwal. Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1. Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan 1. Pertemuan 6 Persekutuan Pembapa Gereja Toraja Mamasa adalah pertemuan 6 PKB GTM untuk melaksanakan rapat tahunan untuk mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat yang diselenggarakan setiap 5 tahun. Ya, ada rupanya salah ketik di sini. Pertemuan 6 Persekutuan Pembapa Gereja Toraja Mamasa adalah pertemuan 6 PKB GTM untuk mengambil keputusan tertinggi seharusnya melalui musyawarah mufakat yang dilaksanakan setiap 5 tahun. Itu yang dimaksud dengan pertemuan 6. Entah kenapa bisa muncul tiba-tiba. BPMS GTM adalah Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa. DPS GTM adalah Dewan Penasehat Sinode Gereja Toraja Mamasa. Utusan adalah pengurus Persekutuan Pembapa Gereja Toraja Mamasa lingkup Klasis Gereja Toraja Mamasa dan atau yang mendapat mandat lembaga PKB GTM dan atau BPMK bagi klasis yang belum terbentuk kepengurusannya yang berjumlah 3 orang setiap klasis. Undangan adalah peserta yang diundang oleh pengurus Persekutuan Pembapa Gereja Toraja Mamasa untuk mengikuti rapat tahunan PKB GTM. Hak bicara adalah hak yang diberikan kepada peserta untuk bertanya, menyatakan pendapat, mengajukan usul dan lain sebagainya. G. Hak suara adalah hak memilih yang digunakan oleh peserta utusan dalam pengambilan keputusan. Rapat komisi adalah rapat atau forum dalam rapat tahunan yang digunakan untuk membahas materi sesuai dengan bidang-bidang yang telah diatur dalam tata tertib ini. Rapat pleno adalah forum atau rapat yang membahas dan memutuskan hasil rapat komisi dan materi-materi rapat lainnya. 2. Sebelum tata tertib ini disahkan maka jalannya rapat tahunan diatur oleh pengurus PKB GTM.
Bab 2. Rapat. Tidak perlu saya bacakan ayat satunya ya, panjang. Dasar pelaksanaannya. Ada masalah di pasal 2? Tidak ada? Pasal 3. Ada masalah? Pasal 3? Lanjut. Pasal 4. Quorumnya? Lanjut. Pasal 5. Tidak ada masalah juga. Pasal 6. Tidak ada masalah. Pasal 7. Tidak ada masalah. Pasal 8. Tidak ada masalah. Pasal 9. Pengambilan keputusan. Tidak ada masalah. Pasal 10. Ada masalah? Pasal 11. Ada masalah? Tidak ada ya? Pasal 12. Ada masalah? Pasal 13. Atribut belum ada ya? Sementara Pak, sementara. Sementara pasti ada. Pasal 14. Selesai itu, aman. Kita akan masuk pembahasan. Tadi sudah janji kan? Hanya itu yang ditanyakan. Apakah jadwal ini kita tetapkan? Setuju? Dengan demikian jadwal yang ada di tangan bapak-bapak ibu sekalian itu yang akan menjadi pedoman kita dalam melaksanakan kegiatan mulai hari ini sampai tanggal 3 nantinya. Dengan demikian kita sudah punya tatib, kita sudah punya jadwal, kita sudah menetapkan peserta, maka kita akan masuk dalam jadwal selanjutnya yaitu istirahat, mandi, dan lain sebagainya. Setuju?